Berbahagialah Anda karena menemukan video ini. Berbahagialah Anda jika sanggup mengamalkan amalan yang disebutkan di video ini. Bayangkan para sahabat, betapa bahagianya Anda saat banyak manusia disiksa di alam kuburnya. Anda termasuk orang yang selamat, sebab selama hidup di dunia termasuk orang yang sanggup mengamalkan amalan yang akan disebutkan di video ini. Dan bayangkan pula saat berada di alam akhirat, Anda termasuk orang yang bahagia di sana saat banyak manusia digiring ke neraka lalu disiksa tanpa ampun di dalamnya. Anda malah dipersilahkan masuk surga, dibebaskan dari siksa api neraka, dan dibela serta ditolong oleh satu amalan yang akan kita pelajari di video ini. Mari ikuti video ini hingga akhir. Semoga Anda selalu diliputi dengan kebahagiaan, selalu sehat walafiat, rezekinya berkah melimpah, dan tidak pikun di masa tua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit. Kelak di alam kubur dan alam akhirat, semua ingin selamat, semua ingin bebas, semua tidak ingin disiksa di alam kubur dan neraka. Semua ingin masuk surga. Maka beruntunglah yang mengamalkan 2 surah pendek berikut ini. Siapa yang mengamalkan amalan-amalan ini sebelum tidur akan mendapatkan banyak keajaiban. Siapa saja mengamalkannya maka akan selamat dari siksa kubur dan siksa api neraka, dan kelak dipanggil Allah disuruh masuk surga. Maka mari ikuti video ini hingga selesai, dan sebelum lanjut jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama, semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, di samping menjaga dan mengamalkan amalan-amalan wajib seperti ibadah sholat wajib 5 waktu untuk keselamatan kita pada saat berada di alam kubur dan alam akhirat, maka amalkanlah 2 surah pendek berikut ini. Pertama, surah Tabarak. Rasulullah menteladankan sebelum tidur membaca surah Tabarak, sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang bersumber dari Sayyidina Jabir. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi biyadihil mulku. Bahwa baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tidur sehingga terlebih dahulu membaca surah alif lam mim tanzil dan surah Tabarak. Nah, membaca surah Tabarak ini akan menjadi amalan penyelamat siksa kubur. Imam An-Nasa'i meriwayatkan bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin mana'ahu Allah biha min azabil qabri." Barang siapa yang membaca surah Tabarak setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa di alam kubur. Bahkan pada hari kiamat, surah Tabarak akan menjadi pembela dan penolong orang yang membacanya. Imam Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat menyebutkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Suratul minal Qur'ani ma hiya illa 30 ayatan khosomat an sahibiha hatta adkhulathul jannah wahiyya suratu Tabarak."
Sebuah surah dalam Al-Quran terdiri dari 30 ayat akan membela orang yang membacanya sehingga ia masuk ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah Tabarak. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, "Inna suratan min kitabillahi azza wa jalla ma hiya illa 30 ayatan." Sesungguhnya ada sebuah surah dalam kitab Allah hanya terdiri dari 30 ayat. Syafaat li rajulin fa akhrajathu minan nari wa adkhalathul jannata wa hiya suratu Tabarak. Akan memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya lalu mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah Tabarak. Maka beruntunglah orang yang suka membaca surah Tabarak setiap malam. Yang kedua, surah Al-Ikhlas. Di antara surah yang dianjurkan dibaca sebelum tidur adalah surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Imam Bukhari meriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah. Beliau mengabarkan bahwa Rasulullah setiap malam sebelum tidur beliau menggabungkan kedua telapak tangan beliau lalu meniupnya dan membacakan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Lalu beliau mengusapkan kedua telapak tangan beliau ke seluruh bagian tubuh yang mampu beliau jangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan bagian depan tubuh beliau, dan beliau melakukan ini sebanyak 3 kali. Nah, jika sanggup boleh membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Kelak di hari kiamat Anda akan dipanggil Allah, dipersilakan masuk surga. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berasal dari Sayyidina Anas bin Malik bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man arada an yanama ala firashihi fanama ala yaminihi." Siapa saja yang akan tidur di pembaringannya lalu ia mengambil posisi miring ke sebelah kanan, tsumma qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marrah, kemudian dia membaca surah qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Idza kana yaumul qiyamati yaqulu lahu rabbu ya abdi udkhul ala yaminikal jannah. Maka kelak di hari kiamat Allah akan memanggilnya, wahai hambaku, masuklah ke dalam surga dari sisi kananmu. Jadi 100 kali kita membaca surah Al-Ikhlas sebelum tidur akan mengantarkan kita kelak dipanggil Allah, dipersilahkan masuk surga. Demikianlah beberapa amalan yang dianjurkan diamalkan sebelum tidur. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.